Dia belum bisa move on dari kamu, tapi dia juga nggak membiarkan dirinya stuck di kondisi itu. Dia terus melangkahkan kakinya sambil berusaha untuk menghapuskan jejak kamu yang masih tertinggal bersamanya. Hai, sahabat jiwaku, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Selamat datang di channel baru saya, Soul and Mind ya. Jadi saya nggak pakai nama Rita Tarot lagi, karena rencana saya ke depannya channel ini nggak cuma akan berisi tarot aja ya, tapi lebih mengarah ke motivasi ya, dan juga cerita-cerita yang menginspirasi. Oke? So, buat kalian yang merasa relate ya dengan channel saya ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, like dan komen, oke? Biar aku lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru buat kalian, oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya, tentang bagaimana dia saat ini tanpa kamu ya. Si dia ini bisa siapapun ya yang ada di fokus kalian saat ini. Oke? Mudah-mudahan readingan ini resonate ya buat kalian, bisa menginspirasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ya. Langsung aja kita mulai ya. Kalau lihat dari tebaran kartunya ya, sebagian besar dari kalian ini pernah dealing dengan Taurus ya, Gemini, Libra, ada Aqua, Cancer, Scorpio ya, ada Pisces juga, ada Aries, Leo, Sagitta ya, Virgo dan Capricornus ya, hampir semua zodiak ada di sini, oke? Tapi yang paling kuat di sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya, dan juga Taurus ya. Jadi elemen api yang paling kuat energinya di sini ya, selain Taurus, oke? Di sini saya bisa merasakan energi dia yang lagi nggak baik-baik aja ya. Di sini ada Ten of Swords ya. Dia saat ini lagi nggak baik-baik aja ya. Dan perasaan nggak baik-baik aja ini sudah berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Tepatnya setelah kamu dan dia ini berpisah ya. Dia merasa sangat terluka ya. Merasa seperti terhianati ya, merasa paling tersakiti. Oke, sini ada Ten of Swords ya, dimana dia merasa paling menderita ya akibat dari perpisahan kamu dengan dia ya. Tapi anehnya ya, saya merasa justru yang membuat hubungan kalian kandas berantakan ini adalah akibat ulahnya sendiri ya. Jadi dia sendirilah yang membuat hubungan kalian ini berantakan, tapi justru dia yang merasa paling menderita akibat dari perpisahan kalian ini ya. Mungkin karena egonya itu yang cukup tinggi ya, yang membuat dia itu merasa kalau apa yang terjadi di antara kalian itu bukan salahnya dia ya. Justru dia merasa kalau dia ini ada di posisi sebagai korban ya. Aneh juga ya, tapi itulah yang dia rasakan. Oke? Di sini ada sebagian dari kalian juga yang menyadari kalau dirinya lah penyebab retaknya hubungan kalian ya. Sifat egonya yang mau menang sendiri dan merasa dirinya yang paling benar lah ya, yang membuat kamu pergi darinya ya. Jadi nggak semua yang merasa dirinya paling benar, tapi ada juga yang sadar betul ya kalau dia berkontribusi dalam membuat hubungan kalian itu hancur berantakan ya, dan dia sangat menyesalinya. Oke? Di balik gengsinya yang tinggi ya, jauh di dasar hatinya dia ini masih berharap bisa kembali lagi bersama kamu ya. Jadi walaupun dia menyadari kemungkinan untuk bisa kembali itu sangat kecil ya, tapi tetap ada sedikit harapan yang tertanam di dalam hatinya kalau someday ya akan ada kesempatan kedua buat kalian berdua ya untuk memperbaiki hubungan kalian ya. Di sini ada Queen of Wands. Oke.
dia ini selalu membayangkan kamu ya, selalu membayangkan kamu itu di pikirannya ya. Di sini ada imagine. Oke. Jadi hari-harinya tuh selalu dipenuhi dengan membayangkan kamu selalu di dalam pikirannya ya. Dia suka mengingat-ingat kamu ya, dan juga kebersamaan kalian saat kalian masih bersama dulu ya. Dan walau mungkin hubungan kalian itu sudah selesai saat ini ya, tapi dia merasa kalau cerita tentang kisah kalian ini belum berakhir ya. Pikiran dia ini masih terus tertuju pada kamu ya. Di sini ada never ending story, oke? Jadi dia belum bisa lepas dari pemikirannya tentang kamu ya. Dan saat ini sepertinya hidupnya itu nggak tentu arah tujuannya ya. Di sini ada fork in the road ya. Jadi dia seperti terpaku di persimpangan jalan ya, nggak tahu mau kemana arah tujuannya ya. Pikirannya itu kayak kacau dan kayak kehilangan semangat ya. Ada perasaan hampa yang dia rasakan setelah kalian berpisah ya. Di sini ada by the book ya. Dia sadar banget ya, kemungkinan untuk kalian bisa kembali itu sangat kecil ya. Jadi dia berusaha untuk bisa ikhlas ya, menjalani takdir yang terjadi di dalam hidupnya ya. Dia berkeyakinan kalau apa yang terjadi saat ini adalah takdirnya ya. Jadi walau hatinya saat ini masih galau ya, gak semangat lagi mau ngapa-ngapain, dia ini terus berusaha untuk melangkah ya. Walau langkahnya terseok-seok ya, tapi dia maksain diri ya, maksain diri untuk terus melangkah, melanjutkan hidupnya, walau dia nggak tahu akan kemana arah tujuannya ya. Dia jalan aja terus ya, dan mencoba menjalin hubungan ya, pertemanan dengan komunitas-komunitas baru yang punya pemikiran atau hobi yang sama dengan dia ya. Di sini ada the tribe, oke? Jadi dia berusaha menjalin hubungan pertemanan dengan komunitas-komunitas yang sepemahaman dengan dia ya. Dan dia melakukan itu untuk bisa kembali hidup seimbang ya, sambil mencoba untuk mengabaikan apa yang dia rasakan tentang kamu ya. Di sini ada poise, oke? Jadi dia sangat berusaha untuk bisa hidup seimbang lagi ya, berusaha mengabaikan apa yang dia rasakan kepada kamu ya, dan terus melanjutkan hidupnya ya, dan melangkahkan kakinya, oke? Ketika kamu lagi berada di posisi di mana hidup kamu itu terasa hampa dan tanpa arah tujuan ya, lalu kamu berusaha untuk tetap bisa bertahan dan terus melangkah, ini adalah perjuangan yang cukup melelahkan ya, karena hati kita itu belum bisa move on ya, belum bisa move on sepenuhnya, bahkan tidak sama sekali ya mungkin. Dan kita nggak punya pilihan lain selain harus terus tetap melangkah ya, dan itu pasti sangat melelahkan ya. Dan itulah yang dia rasakan saat ini, hampa ya, tanpa kamu, tapi dia itu harus tetap berjalan ya, walau tanpa arah tujuan ya. Dia berusaha keras untuk menyeimbangkan pikiran dan perasaannya sambil membangun keuangan atau perekonomian dia lagi ya, biar bisa lebih kembali stabil. Oke? Di sini ada the wheel ya, dan ten of pentacles ya. Jadi apapun yang pernah terjadi di masa lalu ya, antara dia dengan kamu, dan sampai saat ini dia belum bisa melepaskan bayang-bayang kamu dari pikirannya ya, tapi dia nggak mau stuck di posisi itu ya. Dia terus melangkahkan kakinya, melanjutkan hidupnya, dan berharap kalau suatu saat nanti, kalaupun kamu dengan dia nggak bisa bersama, tapi dia berharap suatu saat nanti dia bisa bertemu seseorang yang akan bisa menerima dia apa adanya ya. Jadi perpisahan kalian ini sepertinya sangat membekas ya buat dia ya, sangat meninggalkan luka buat dia. Dan perpisahan kalian ini sepertinya karena adanya pihak ketiga di antara kalian. Ini bisa will ya, bisa pill ya, keluarga, orang tua, atau mungkin kondisi finansial yang lagi kurang baik
ya. Dan di sini saya lihat kamu dan dia ini sebenarnya masih saling mencintai ya, satu dengan yang lain. Tapi baik kamu maupun dia memilih untuk bertahan ya dengan pemikiran kalian masing-masing ya. Kamu berpikir dia itu sudah nggak menginginkan kamu lagi mungkin ya. Begitupun dia sebaliknya ya, merasa kalau kayaknya kamu pun sudah nggak menginginkan dia lagi. Padahal sebenarnya jauh di dasar hati kalian, kalian itu masih punya cinta yang sama ya, masih punya rasa yang sama. Oke? Walau mungkin sebagian besar dari kalian menyangkalnya ya, tapi di dasar hati kalian yang paling dalam, kalian nggak bisa mengingkari kalau kalian itu masih punya perasaan kepada dia ya, walaupun mungkin tinggal sedikit. Oke? Jadi seperti inilah ya dia saat ini tanpa kamu ya. Dia ini belum bisa move on ya sampai dengan saat ini dan masih memikirkan kamu. Oke? Tapi dia juga nggak membiarkan dirinya stuck ya dalam kondisi itu terus dan terus melangkahkan kakinya sambil berusaha untuk menghapus jejak kamu yang masih tertinggal bersamanya. Oke? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti ya. Apakah kalian akan bisa bertemu lagi dengan dia, siapapun dia ini yang ada di fokus kalian saat ini ya. Mungkin perpisahan kalian hanya untuk sementara waktu ya. Hanya untuk memberi pelajaran untuk dia ataupun juga untuk kamu ya. Sehingga ketika takdir mempertemukan kalian kembali, kamu dengan dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Tapi bisa juga perpisahan ini untuk selamanya ya. Dan kalau memang hal ini terjadi buat kamu dengan dia dan perpisahan ini memang untuk selamanya, paling enggak kamu dan dia ini sudah mendapatkan pelajaran ya, sudah memetik pelajaran dari perjalanan kisah kalian selama ini ya, yang bisa kalian pakai untuk hubungan kalian selanjutnya ya, supaya nggak mengalami permasalahan yang sama. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian ya, bagaimana dia hidupnya saat ini tanpa kamu di sisinya ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate dan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.